Kak Dian senang sekali bisa ketemu adik-adik pada hari Minggu ini. Kak Dian mau tanya nih sama adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak Dian senang, Kak Dian happy banget ketemu adik-adik dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Pernil Jakarta. Nah, kita akan memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kalian ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Persiapkan hati, pikiran adik-adik untuk ibadah pada saat ini. Selesai. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita harus memberikan hal yang sukacita buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama adik-adik Kak Dian dan semua orang. Kak Dian mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Dilanjutkan lagunya Setinggi-tingginya Langit. Siap pakai gerakan? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus. Hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, kita mau berdoa. Masih ingat gak nomor teleponnya Tuhan Yesus? Oke, kita pencet bareng-bareng ya. 5, 5, 10. Kita telepon Tuhan Yesus. Tutup matanya. Halo Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dari lagu Masukilah. Ada pakai bahasa Inggrisnya ya, Into My Heart. Oke, kita siap memuji nama Tuhan. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Dian akan panggil siapa ya yang akan membawakan firman.
Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Siapin dulu Alkitabnya. Ini terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ya, kalau Alkitabnya sudah dibuka, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Ya. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Kak Esther akan bacakan buat adik-adik Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat sebentar video berikut ini ya. Sometime after Cain and Abel, things went on normally. Nah, ini gambar People began to have children, and their children had children, and their children tinggal had dan children. hidup di dalam. So they ended up Titik-titik being more kecil-kecil and itu more menggambarkan people. manusia. Soon, there were Manusia people yang semakin everywhere. hari semakin bertambah, Do you have a bertambah brother or banyak sister? Or memenuhi maybe a bumi. friend that you argue Ya, with from time to time? apa yang dilakukan manusia-manusia di bumi adik-adik? Wah, ternyata manusia-manusia melakukan hal yang jahat. Lihat tuh, mereka berantem, mereka berebutan, ya, mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah. Ya, Tuhan Allah melihat semuanya yang terjadi di bumi itu. Ya, apa yang manusia lakukan, Tuhan Allah melihat semuanya. Dan Tuhan Allah menjadi sedih. Ya, kita stop dulu videonya ya adik-adik ya. Kenapa Tuhan Allahnya sedih adik-adik? Ya, ternyata adik-adik, dari awal Tuhan Allah itu menciptakan bumi dan segala isinya itu dengan baik. Ya, coba kalau adik-adik buka Kejadian 1 tentang penciptaan, masih ingat nggak adik-adik? Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya selama berapa hari? 6 hari. Ya, selama 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik. Setiap selesai menciptakan, Tuhan Allah pasti berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apalagi manusia adik-adik. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu Tuhan Allah mau supaya manusia hidupnya baik, hidup taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan manusia adik-adik? Dari bacaan kita tadi di Alkitab, coba ayat yang kelima adik-adik kita baca.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, di video tadi juga adik-adik lihat mereka saling berantem. Mereka berbuat yang jahat, tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu membuat hati Tuhan menjadi sedih adik-adik. Kenapa manusia yang kuciptakan mereka melakukan hal yang jahat? Kenapa mereka manusia yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan malah melakukan perbuatan yang jahat, ya, dan itu membuat hati Tuhan sedih. Nah, tapi adik-adik, walaupun banyak orang yang melakukan kejahatan, ada satu keluarga yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ya. Keluarga ini tetap melakukan hal yang baik. Mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Mereka taat dan setia kepada Tuhan, ya. Nah, tadi kan kita dengar videonya baru sebentar ya adik-adik, baru sepotong. Nah, ini kita mau lanjutin lagi nih. Kita mau nonton video yang tadi kita. Nah, ini dia nih. Ini dia. Siapa ini? Ini adalah Bapak Nuh. Wah, ternyata keluarga Bapak Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya, mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka tetap selalu setia beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik, coba adik-adik buka lagi Alkitabnya. Kita baca lagi bareng-bareng adik-adik ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa bisa Bapak Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Tuhan? Kita baca ayat yang selanjutnya adik-adik. Ayat yang ke-9. Siapa itu Nuh? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, karena Bapak Nuh dan keluarganya hidup bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, hidup taat dan setia kepada Allah, maka dari itu Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca firman Tuhan, mendengar cerita ini, melihat video tadi, adik-adik mau pilih yang mana? Adik-adik mau pilih menjadi seperti orang-orang yang jahat tadi, yang melakukan kejahatan, yang nakal, yang tidak dengar-dengaran sehingga membuat Tuhan Yesus sedih, atau adik-adik mau seperti Bapak Nuh dan keluarganya yang tetap melakukan hal yang baik, tetap taat dan setia kepada Tuhan walaupun orang-orang di sekitar mereka berbuat yang jahat. Tentu saja kita harus memilih seperti Bapak Nuh adik-adik. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Maka itu kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dengan Tuhan, Kak? Adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik harus selalu berbicara kepada Tuhan. Apalagi? Adik-adik harus rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Terus apalagi adik-adik? Adik-adik harus setia beribadah kepada Tuhan. Siapa di sini yang setiap minggu IHMPA? Nah, pasti semua adik-adik IHMPA ya. Kakak yakin pasti adik-adik rajin nih. Nah, dengan melakukan itu adik-adik, kita hidup dekat dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, kita yang sudah diberi kasih karunia oleh Tuhan harus hidup dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita panggil Kak Dian lagi adik-adik ya. Kak Dian. Nah, ini dia Kak Dian udah datang. Nah, tadi siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi Kak Esther kasih tahu? Pasti adik-adik di rumah mendengarkan kan? Nah, seperti halnya Tuhan Yesus sayang sama Bapak Nuh karena dia taat. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Makanya kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi dari lagu
kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Siap pakai gayanya ya? Kita pakai gaya Kaisa. Oke, Kak Dian. Adik-adik untuk berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi Nuh beserta keluarganya karena mereka taat. Kami belajar Tuhan seperti Bapak Nuh yang selalu dengar-dengaran, rajin membaca firman Tuhan atau Alkitab, dan kami rajin selalu beribadah kepada Tuhan melalui IHMPA GPB Penil Jakarta. Jadikan kami Tuhan lilin-lilin terang dimanapun kami berada, dan jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengar papa mama. Terlebih kami boleh menjadi anak yang baik bagi sekitar kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau berkati di mana bangsa kami sedang dalam masa pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan banyak yang terpapar COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau tolong, Tuhan mau bantu bangsa Indonesia ini supaya orang-orang yang kena COVID-19 boleh sembuh, boleh kembali pulih, dan kami semua boleh melakukan aktivitas kami dan selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan kami supaya kami boleh tetap dalam keadaan sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menteri yang ada. Berkati mereka Tuhan supaya mereka boleh memberikan semua kebijakan yang baik untuk kami rakyatnya. Tuhan mau berikan mereka roh hikmat juga kebijaksanaan, supaya dengan apa yang mereka lakukan, mereka boleh membantu kami sebagai rakyatnya, dan kami boleh saling menolong sesama bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga gereja kami, GPB Penil, kiranya Tuhan mau berkati pelayanan kami Tuhan. Baik itu Ibu Pendeta, juga majelis-majelis yang ada, kiranya Tuhan mau berkati supaya melalui gereja kami nama Tuhan boleh dipuji serta dimuliakan, dan berkati dalam setiap ibadah live streaming supaya kami jemaatnya boleh mengikuti ibadah dengan baik, termasuk juga Plokat PA yang ibadah melalui via YouTube. Kiranya Tuhan mau berkati supaya adik-adik boleh tetap selalu rindu akan firman Tuhan, dan mereka boleh datang beribadah melalui YouTube channel GPB Penil untuk Plokat PA GPB Penil. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk ke-6 plokat, baik itu Plokat PA, PT, GP, PKP, PKB hingga PKLU. Kiranya Tuhan mau berkati pelayanan kami masing-masing. Berkati juga adik-adik dalam sekolah mereka, tolong bantu mereka Tuhan supaya mereka boleh mengikuti pelajaran mereka dengan baik, dan mereka boleh memperhatikan walaupun memang belajar dari rumah, dan mereka boleh tetap konsentrasi ketika mereka belajar dan memahami apa yang guru ajarkan melalui Zoom ataupun Google Meet. Dan berkati juga kami setiap kakak layan, jaga dan pelihara kami Tuhan, supaya kami boleh tetap melayani Tuhan melalui Plokat PA GPB Penil.
Kami mau serahkan adik-adik beserta keluarga besar mereka dan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mempersiapkan uang persembahannya, adik-adik persiapkan. Kita akan menyanyi dari lagu Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Siap adik-adik? Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memberikan persembahan kami, dan kiranya Tuhan boleh berkenan dengan apa yang kami berikan, dan kiranya juga Tuhan mau berkati persembahan ini biarlah untuk menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami, gereja GPIB Peniel. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah Kak, ada info nggak nih Kak? Nah buat itu Kak, pujian, kalau adik-adik punya talenta, Kak aku punya suara yang bagus, kirimin adik-adik cepat. Ini kalian main piano, apa main seruling, apa pianika juga betul, boleh kan? Bisa. Adik-adik punya talenta yang Tuhan berikan, jangan lupa adik-adik harus membagikannya melalui
Pelekat PAGPB Penil. Lewat apa Kak? Adik-adik boleh nyanyi. Ya, nyanyi terus kirim videonya ke Kak Dian atau ke Kak Esther. Nanti kalau sudah minggu depan Kak Dian sama Kak Esther akan putar persembahan pujian dari adik-adik. Kita selalu tunggu ya Kak Betul. Dian. Jangan bosan Kak, bosan aku mulu. Tenang, Kak Dian gak bosan. Iya. Kak Esther gak bosan. Kenapa? Karena kita selalu memuji nama Tuhan. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari lagu Rejoice in the Lord Always. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jaga dan pelihara kami sepanjang minggu ini. Ingatkan kami supaya minggu depan kami boleh kembali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Jaga dan pelihara hidup kami dengan segala kegiatan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Selamat hari Minggu.